Setahun setelah peristiwa The Swan Sword, Dang dan Egg masih mengelana di Westeros sebagai kesatria pengelana. Sementara negeri terlihat tenang di permukaan, tapi sisa-sisa konflik lama belum benar-benar hilang, dan hanya menunggu waktu untuk kembali bergerak. Dan disinilah kita akan masuk ke cerita yang berjudul The Mystery Knight. Ceritanya dibuka dengan hujan ringan di musim panas, saat Dang dan Egg meninggalkan kota The Stony Sept. Dang menunggangi kuda perangnya yang sudah tua, yaitu Thunder, sementara Egg ada di sampingnya dengan kuda muda yang lincah bernama Rain. Keledai mereka, yaitu Meister, dipaksa ikut jalan sambil memanggul semua barang penting. Dimulai dari baju zirah Dang, buku-buku Egg, kantong tidur, pakaian, sampai sisa perbekalan seadanya. Yang paling mencolok, topi jerami tua milik Egg dipakaikan ke kepala Meister, lengkap dengan lubang khusus untuk telinganya. Egg sendiri pakai topi baru, tapi buat Dang, dua topi itu kelihatannya sama aja. Saat mendekati gerbang kota, Egg mendadak berhenti. Di atas gerbang, ada kepala manusia yang baru ditancapkan di pasak besi. Burung gagak sudah mengerubungi, mata sudah bolong, daging mulai rusak, dan hujan membuat darah keringnya mengalir turun. Dang bukan orang baru melihat pemandangan seperti itu. Ingatannya melayang ke masa kecilnya di King's Landing, saat kepala orang mati bahkan pernah dipakai mainan oleh anak-anak jalanan. Buat Dang, semua kepala akan terlihat sama setelah beberapa hari tergantung di pasak. Namun kali ini berbeda. Dang mulai merasa wajah kepala itu familiar. Ternyata itu adalah seorang Septon bungkuk yang beberapa hari sebelumnya berkhotbah menentang Lord Bloodraven. Khotbahnya berisi tuduhan pengkhianatan, sihir gelap, pembunuhan keluarga kerajaan, dan ajakan untuk bangkit melawan kekuasaan. Semua kata itu dianggap pengkhianatan, dan sekarang buktinya terpampang jelas di gerbang kota. Melihat itu, Dang sadar, ini alasan kuat untuk segera menjauh dari kota Stony Sept. Perjalanan berlanjut, dan pembicaraan mereka mengarah ke sosok Lord Bloodraven, sosok misterius yang katanya punya 1000 mata dan 1. Banyak cerita beredar, mulai dari burung gagak mata-mata, serigala pemburu, sampai ilmu hitam. Dang sendiri pernah melihat Bloodraven secara langsung. Rambut dan kulitnya pucat, satu mata merah menyala, dan tanda lahir berbentuk gagak di wajahnya. Julukan Bloodraven bukan sekedar nama kosong. Beberapa hari kemudian, hujan sudah hilang, digantikan matahari dan angin sejuk. Mereka mulai mencium aroma air, tanda danau sudah dekat. Dang ingat ada penginapan tua di sana, tempat bir coklatnya terkenal enak. Masalahnya, uang mereka pas-pasan. Tidur di penginapan terasa seperti kemewahan, sementara perjalanan ke utara masih panjang, dan ongkos penyeberangan danau belum tentu murah. Saat mereka berjalan, debu besar terlihat dari belakang. Sebuah rombongan bangsawan mendekat dengan cepat. Dang langsung sadar ini bukan bandit. Terlalu ramai, terlalu berisik. Mereka memilih menyingkir dan bersembunyi di semak-semak. Dang sempat mengenakan perisai lamanya yang masih bergambar orang tergantung di tiang gantungan, lambang yang bahkan dia sendiri tidak suka. Rombongan itu lewat, dua bangsawan muda di depan terlihat ceroboh dan santai, tertawa sambil memacu kuda. Di belakang mereka, seorang lord tua memimpin barisan besar lengkap dengan pelayan, prajurit, gerobak, dan perbekalan. Di perisainya terlukis 3 kastil hitam di atas latar oranye. Dang merasa pernah melihat lambang itu, tapi lupa di mana. Tiba-tiba rombongan berhenti. Dang dan Egg ketahuan sedang bersembunyi. Dengan penampilan kumal dan tubuh besar, Dang maju dengan waspada. Situasi menegang, tuduhan, kecurigaan, dan tatapan tajam langsung mengarah ke mereka. Dua bangsawan muda tadi ikut kembali, melontarkan ejekan soal tinggi badan Dang dan kuda perangnya. Di tengah ketegangan itu, salah satu dari mereka justru bersikap lebih santai. Seorang kesatria muda berpakaian mewah, membawa biola sebagai lambang, memperkenalkan diri sebagai sesama kesatria pengelana. Dan ia bilang namanya John the Fiddler. Tujuan mereka ternyata sama, menuju White Walls.
Tempat tersebut memang akan mengadakan pesta pernikahan besar lengkap dengan turnamen adu tombak. Dan disitulah arah perjalanan Dang dan Egg mulai berubah. Sebuah undangan tak langsung, sebuah kesempatan, dan awal dari masalah yang jauh lebih besar. Dang mulai kepikiran soal turnamen. Sudah lama dia tidak ikut adu tombak sejak Ashford Meadow. Di kepalanya cuma ada satu hal. Kalau bisa menang beberapa kali dan dapat uang tebusan dari lawan, perjalanan ke utara bakal jauh lebih nyaman. Bisa makan enak, tidak cuma dendeng keras yang bikin rahang pegal. Masalahnya, Lord tua dengan lambang 3 kastil hitam itu jelas tidak suka pada Dang. Dia mencurigai segalanya, mulai dari penampilan sampai asal-usulnya. Bahkan ada kecurigaan bahwa Dang mungkin bandit atau mata-mata Blood Raven. Tuduhan itu bikin suasana makin kaku. Dang yang biasanya sabar, akhirnya tersinggung juga. Dia bukan siapa-siapa, tapi dia juga bukan orang yang bisa diperlakukan seenaknya. Berbeda dengan Lord tua itu, John the Fiddler justru tertarik pada Dang. Bukan karena status, tapi karena ukuran badan dan tenaganya. Buat the Fiddler, kesatria muda yang belum terkenal tapi kuat jauh lebih menarik daripada bangsawan tua yang cuma mengandalkan nama. Namun tetap saja, Dang merasa tidak pantas ikut rombongan semewah itu. Mereka punya pelayan, juru masak, tenda besar, dan makanan hangat. Dang dan Egg cuma punya dendeng asin dan langit sebagai atap. Akhirnya mereka berpisah jalan. Rombongan bangsawan itu kembali melaju, meninggalkan debu merah di kejauhan. Dang merasa lega, meski tetap ada rasa aneh soal The Fiddler. Lambangnya tidak dikenal, sikapnya terlalu ramah, dan jelas bukan kesatria pengelana biasa. Setelah rombongan itu hilang, Egg menjelaskan siapa sebenarnya Lord dengan 3 kastil hitam tadi. Namanya Gormon Peak, penguasa Starpike. Lambang 3 kastil itu bukan sekedar hiasan. Dulu House Peak memang punya 3 kastil, tapi 2 di antaranya hilang karena mereka memilih berdiri di pihak naga hitam, yaitu kaum Daemon Blackfire, saat pemberontakan besar 16 tahun lalu. Di titik itu, ingatan Dang kembali ke cerita Sir Arlan, tentang pertempuran Red Gracefield, tentang seorang pemuda bernama Roger of Penitry, yang merupakan kerabat Sir Arlan, yang tewas karena kepalanya dihantam gada oleh seorang lord berlambang 3 kastil hitam. Semua mulai terasa tidak kebetulan. Nama Peak, Blood Raven, Blackfire, semua saling terhubung. Namun Dang mencoba menepis pikiran itu. Semua itu sudah lama berlalu. Dia hanya kesatria pengelana yang ingin makan kenyang dan melanjutkan perjalanan. Mereka lalu membicarakan tujuan berikutnya, yaitu Kastil White Walls, tempat Lord Butterwell mengadakan pesta pernikahan. Dari cerita Egg, jelas bahwa Lord Butterwell dikenal licik dan selalu bermain aman saat perang, dan dia tidak benar-benar setia ke siapapun. Meski begitu, White Walls ada di jalur mereka. Dang mulai berpikir, mampir sebentar tidak ada salahnya. Makan di pesta, mungkin dapat pekerjaan kawalan, atau bahkan ikut pertandingan. The Wall sudah berdiri ribuan tahun, tidak akan kabur kemana-mana. Saat mereka mulai tenggelam, danau akhirnya terlihat, berkilau merah keemasan. Mereka sampai di penginapan di tepi danau, tempat perahu penyeberangan biasa beroperasi. Sayangnya, mereka terlambat. Penyeberangan sudah ditutup sampai pagi, dan tarifnya jauh lebih mahal dari yang Dang ingat. Lebih parah lagi, penginapan itu penuh dengan rombongan para lord. Makanan dan bir hanya untuk tamu bangsawan. Dang dan Egg ditolak mentah-mentah. Bahkan tidur di kandang kuda pun tidak diizinkan. Aroma babi hutan panggang tercium jelas, bikin perut makin tersiksa. Tapi yang mereka punya cuma dendeng sapi asin yang kerasnya seperti kayu. Dengan pasrah, Dang memutuskan mereka harus bertahan seperti biasa. Air dari sumur dipakai untuk merendam dendeng agar bisa dimakan tanpa merontokkan gigi. Malam itu, tanpa bir, tanpa daging panggang, Dang dan Egg kembali ke kenyataan hidup sebagai kesatria pengelana. Tapi tanpa mereka sadari, semua nama dan pertemuan hari itu sedang menuntun mereka ke sesuatu yang jauh lebih besar. Malam itu, Dang dan Egg akhirnya menemukan para kesatria pengelana yang tadi disebut-sebut.
Api unggun mereka menyala di hutan dekat danau, di bekas tanah pohon weirwood yang sudah lama ditebang. Tempat yang sunyi, agak angker, tapi hangat karena api dan suara orang-orang yang sedang makan sederhana. Di sana ada 3 kesatria pengelana. Mereka hidup seadanya. Baju dan perlengkapan mereka jelas bukan milik bangsawan kaya, tapi rapi dan terawat. Dang langsung merasa lebih nyaman. Ini dunia yang dia kenal. Bukan pavilion mewah, bukan pelayan, tapi api unggun, anggur asam, dan makanan hasil patungan. Makanan mereka sederhana tapi terasa seperti pesta kecil. Dendeng asing dang digabung dengan apel, telur, dan bawang. Makanan itu tidak mewah, tapi cukup untuk menenangkan perut. Di tengah momen makan-makan itu, obrolan mulai melebar. Dari White Walls ke pesta pernikahan Lord Butterwell, sampai ke hadiah utama turnamen yang bikin Dang langsung siaga. Ternyata, hadiah utama turnamen di White Walls adalah telur naga. Nama itu saja sudah bikin suasana berubah. Naga sudah lama punah, telurnya hanya jadi benda berharga dan simbol kekuasaan. Cerita lama kembali muncul tentang Raja Aegon keempat, raja yang terkenal bejat, yang memberi telur naga kepada leluhur Lord Butterwell setelah malam yang sangat memalukan bagi keluarga itu. Dari sanalah kekayaan dan pengaruh Butterwell mulai tumbuh. Alasan pernikahan itu juga terbuka. Lord Butterwell kehabisan pewaris, anak lelakinya mati, baik karena perang Blackfyre maupun karena wabah. Kalau tidak punya anak lagi, House Butterwell bakal tamat. Jadi pesta ini bukan cuma soal cinta, tapi soal keberlangsungan nama. Obrolan lalu bergeser ke politik, dan disinilah suasana mulai panas. Nama lama-lama kembali muncul. Blackfyre, Bloodraven, Bittersteel, Raja Aerys, Pangeran Mekar, semua nama yang berbahaya untuk dibicarakan terlalu keras. Dang mulai merasa tidak nyaman. Dia ingat kepala Septon di Stunished. Terlalu jujur di zaman ini bisa berujung kehilangan kepala. Api unggun makin kecil, nyamuk makin ganas, anggur makin banyak diminum. Cerita-cerita lama tentang pemberontakan Blackfyre kembali dibuka. Merah melawan hitam, Raja Sah melawan penantang. Dan seperti biasa, setiap orang punya versi sendiri tentang siapa pahlawan dan siapa pengkhianat. Di titik inilah sosok ksatria muda, yaitu Glendon Ball, mulai menunjukkan jati dirinya. Usianya masih belia, tapi ambisinya besar. Dia bukan sekedar ksatria baru, dia membawa warisan yang berat. Ternyata dia adalah putra dari Fireball, salah satu ksatria legendaris yang berada di pihak naga hitam. Pengakuan itu saja membuat suasana hening. Semua mata tertuju padanya. Glendon tidak malu dengan asal-usulnya. Justru sebaliknya, dia bangga. Baginya, Daemon Blackfyre adalah pahlawan sejati, dan pedang Blackfyre adalah bukti bahwa raja sendiri pernah mengakuinya. Dang cepat-cepat meredakan ketegangan. Dia tahu betul, perdebatan merah dan hitam tidak pernah berakhir baik. Terlalu banyak darah sudah tumpah karenanya. Dia menegaskan bahwa keberanian ada di kedua sisi. Perang itu sudah lama lewat, dan yang tersisa hanyalah luka dan cerita. Namun satu hal jadi jelas malam itu, White Walls bukan sekedar pesta pernikahan, bukan cuma turnamen adu tombak. Di sana ada telur naga, ada nama-nama lama, ada keturunan pemberontak, ada kebencian yang belum mati. Di bawah cahaya api unggun yang mulai redup, Dang sadar. Langkahnya menuju White Walls mungkin akan menyeretnya ke sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar mencari uang atau makanan enak. Dan Egg, dengan darah naga di tubuhnya, berada tepat di tengah pusaran itu. Dan disitulah kisah The Mystery Net benar-benar mulai berubah arah.